Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mulai belajar tentang perkembangan teori atom dan struktur atom. Teori atom pertama kali dicetuskan oleh Demokritus. Demokritus menganggap bahwa materi, contohnya ini besi, ketika dibelah menjadi dua, dan belahan tersebut dibelah terus-menerus, sampai pada titik di mana tidak bisa dibelah lagi menjadi partikel terkecil, dan yang tidak bisa dibelah lagi tersebut tidak terlihat dan dinamakan dengan atom. Namun sayangnya, teori Demokritus itu tidak diterima di kalangan ilmuwan karena hanya berdasarkan gagasan. Oleh karena itu, muncul ilmuwan lain yang meneliti tentang atom, salah pertama yaitu Dalton. Dalton mengemukakan bahwa atom itu seperti bola pejal. Tahu bola pejal? Nah, bola pejal tersebut adalah bola yang padat, seperti bola yang padat. Menurut Dalton, atom itu seperti bola pejal yang tidak bisa dibagi lagi. Dalton juga mengemukakan bahwa atom dari unsur yang sama akan memiliki sifat dan massa yang sama. Contohnya, misalnya unsur besi dengan besi yang lain itu memiliki sifat dan massa yang sama. Kemudian, atom tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Ini adalah salah satu anugerah dari Tuhan atau Allah yang Maha Esa, bahwa Allah menciptakan sesuatu yang tidak terlihat namun ada keberadaannya, yaitu atom tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, melainkan atom bisa bergabung membentuk suatu senyawa. Contohnya adalah air. Air itu adalah gabungan dari atom hidrogen dan atom oksigen. Kemudian contoh senyawa lainnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gabungan dari atom karbon dan atom oksigen. Selanjutnya, J.J. Thomson ingin meneliti dan membuktikan bahwa atom itu merupakan bola pejal, maka J.J. Thomson melakukan percobaan dengan menggunakan katoda. Nah, di sini, di dalam tabung katoda ini, ditembakkan sinar dengan tegangan yang sangat tinggi, di mana ada medan magnet yang positif dan negatif. Dari hasil percobaan, ternyata bahwa sinar tersebut berbelok ke arah yang positif. Menurut Thomson, kalau sinar tersebut berbelok ke arah positif, berarti sinar tersebut atau partikel tersebut bermuatan negatif. Dan Thomson mengemukakan bahwa partikel yang bermuatan negatif tersebut dinamakan dengan elektron. Oleh karena itu, J.J. Thomson adalah orang yang menemukan elektron. Nah, dengan ditemukannya elektron, itu menggugurkan teori Dalton bahwa atom itu bola pejal. Menurut Thomson, berdasarkan percobaannya, atom itu bukan bola pejal, tetapi ada partikel kecil dari atom yang dinamakan dengan elektron. Dan menurut Thomson, atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan elektron tersebar merata di dalam bola pejal tersebut. Nah, Thomson menggambarkan model atom tersebut seperti roti kismis, di mana rotinya adalah yang muatan positifnya dan kismisnya adalah elektronnya. Itu menurut Thomson. Kemudian, Rutherford itu adalah murid dari Thomson, ingin membuktikan kembali teori dari Thomson dengan melakukan percobaan penembakan sinar alfa terhadap lapisan tipis emas. Nah, sinar alfa dengan tegangan tinggi ditembakkan ke lapisan tipis emas, dan hasilnya ternyata sebagian besar sinar itu diteruskan, hanya sebagian kecil yang dibelokkan atau dibiaskan. Dari hasil percobaan tersebut, Rutherford menganggap bahwa jika menurut Thomson, atom itu merupakan bola pejal yang padat yang bermuatan positif, seharusnya ketika ditembakkan sinar alfa yang bermuatan positif,
itu sinar akan kembali atau memantul karena sama muatannya. Tetapi pada kenyataannya, hasil percobaannya membuktikan bahwa justru sebagian besar sinar diteruskan. Dari situ, Rutherford menganggap bahwa atom itu bukan bola kejal yang bermuatan positif, melainkan ada ruangan hampa sebagian besar di sana dan hanya ada satu inti atom yang bermuatan positif yang dinamakan dengan nukleus atau inti atom. Maka, oleh karena itu, Rutherford menggambarkan bahwa model atom menurut Rutherford itu adalah atom tersusun dari inti atom yang dinamakan nukleus yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Namun, jika demikian, di sini terdapat kelemahan dari Rutherford, yaitu jika elektron berada mengelilingi inti, elektron kan bermuatan negatif, sementara inti bermuatan positif. Nah, kenapa elektron itu tidak jatuh ke inti? Di sini, Rutherford tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Karena itu, Bohr melakukan percobaan dan membuktikan bahwa elektron tidak jatuh ke inti itu karena elektron berada pada lintasan-lintasan atau yang dinamakan dengan orbit dengan tingkat energi tertentu, di mana elektron tidak akan bisa berpindah dari energi yang rendah ke energi yang lebih tinggi terkecuali mengalami eksitasi atau pelepasan penyerapan energi sebesar yang dikeluarkan. Oke, jadi menurut Bohr, elektron itu mengelilingi inti pada lintasan-lintasan yang disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Selanjutnya, yaitu teori atom mekanika kuantum yang biasa disebut dengan teori atom modern. Nah, di sini ada beberapa pendapat ilmuwan. Yang pertama, de Broglie yang menyatakan dualisme, yaitu materi itu bersifat partikel dan gelombang. Jadi menurut de Broglie, elektron itu tidak hanya memiliki sifat partikel, tapi juga harus memiliki sifat gelombang. Kemudian disusul juga oleh penelitian dari Heisenberg bahwa elektron itu tidak pasti letaknya di lintasan atau di orbit, melainkan elektron itu hanya bisa dinyatakan kemungkinan beradanya, bukan pasti. Jadi kemungkinan berada elektron atau yang dikenal dengan istilah orbital, bukan orbit. Dan Erwin Schrödinger itu mendapatkan hasil percobaan yang membuat persamaan gelombang, di mana dari hasil percobaan ini dihasilkan bilangan-bilangan kuantum seperti bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin yang nanti akan kita bahas setelah pembahasan teori atom ini. Dan teori atom yang dipakai sampai sekarang itu adalah teori atom mekanika kuantum atau dikenal dengan teori atom modern. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur atom. Nah, berdasarkan dari tadi perkembangan teori atom itu tersusun dari proton, elektron, dan neutron. Elektron tadi ditemukan oleh J.J. Thomson, kalau proton itu oleh Goldstein, kalau neutron itu oleh Chadwick. Oke. Nah, atom sendiri itu biasanya kita lambangkan dengan simbol A, X, Z, di mana A itu sama dengan nomor massa, X itu simbol dari atomnya, bisa karbon, bisa oksigen, bisa fosfor, dan lain-lain. Dan Z itu adalah nomor atom. A, nomor massa, itu adalah proton ditambah neutron. Jadi yang A itu, nomor massa itu didapat dari proton ditambah neutron. Jadilah nomor massa. Kalau Z, nomor atom, itu sama dengan elektron, sama dengan proton. Contoh, di sini kan ada 23 Na11. 23 itu A, X-nya Na, dan 11-nya adalah Z. Nah,
Di sini kalau ditanyakan berapa proton, elektron, dan neutronnya, maka proton itu sama dengan nomor atom. Nomor atom itu Z, berarti protonnya sama dengan 11. Sedangkan elektronnya juga sama dengan proton, yaitu 11. Dan neutron, karena tadi nomor massa itu adalah proton ditambah neutron, maka untuk mencari neutron berarti nomor massa dikurangi proton. Artinya nomor massa dikurangi Z. Jadi A dikurangi Z, berarti 23 dikurangi 11, yaitu 12. Oke, itu tentang struktur atom. Kemudian, selanjutnya ada yang dinamakan isotop, isoton, dan isobar. Kalau isotop, lihat ujungnya P, berarti protonnya sama. Kalau isoton, lihat ujungnya N, neutronnya sama. Kalau isobar, bar itu massa, jadi massanya ya sama. Contoh, isotop. Lihat tadi, proton itu sama dengan nomor atom yang ada di bawah ya. Berarti 3517Cl dengan 3717Cl ini adalah contoh dari proton. 17 bawahnya sama atau protonnya sama. Kemudian yang kedua, kita lihat itu ada yang samanya atasnya dua-duanya sama. Itu nomor massanya yang sama. Berarti itu isobar. Dan yang terakhir, ketika dikurangi atas dikurang bawah, itu adalah neutronnya yang sama. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.